Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat. Selamat bertemu kembali dengan saya di video interaktif Dr. Mahfud MPDI untuk mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Kita hari ini akan membahas tentang dakwah Islam moderat pada era Wali Songo melalui akulturasi budaya lokal. Nah, di pembelajaran ini kita akan memiliki tujuan pembelajaran untuk pengembangan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis. Juga capaian integrasi keilmuan agama dan sains, capaian teori ilmu agama, sains, dan teknologi dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, kita juga ada tujuan pembelajaran, pencapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menjelaskan konsep dan ruang lingkup SKI, menjelaskan periodisasi sejarah Islam, menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban Islam, menjelaskan kontribusi Islam terhadap dunia, dan yang terakhir, merefleksikan nilai keteladanan dari sejarah Islam. Nah, oleh karena itu, tidak lupa kita berdoa dulu dengan kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu. Oke, sudah lengkap. Jangan lupa Pak Supaat minum klopo. Ayo kita semangat dulu. Oke, saudara-saudara mahasiswa, kemarin kita sudah mempelajari kaitan dengan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Salah satunya adalah satu teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para saudagar dari Timur Tengah. Namun pada perkembangannya selama 7 abad, menurut sejarawan Agus Sunyoto, Islam tidak bisa dipeluk secara massal oleh masyarakat Jawa. Islam hanya berada di pinggir-pinggir pantai utara Pulau Jawa saja. Nah, mengapa hal itu terjadi? Iya, benar. Karena para pendakwah itu menampilkan dirinya sebagai seorang saudagar. Sementara di Jawa ada tatanan masyarakat yang disebut catur warna, di mana masyarakat dibagi menjadi 4 kasta. Dan kasta yang berhak untuk mendakwahkan agama adalah kasta tertinggi, yaitu kasta Brahmana. Sementara saudagar menjadi kasta terendah. Oleh karena itulah dakwah Islam mengalami banyak hambatan di tanah Jawa. Sampai kemudian muncul era Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam dengan mengedepankan akulturasi dan adaptasi budaya lokal. Oleh karena itu, kita akan masuk ke teori materi yang inti, di mana saat itu kerajaan Majapahit merupakan kerajaan mercusuar dunia. Hidup sebagai tatanan sosial yang sudah sangat mapan. Sehingga Islam yang datang dengan membawa gagasan agama baru ini tidak gampang. Karena harus menghadapi satu masyarakat yang sudah sangat tertata. Nah, oleh karena itu, di Majapahit itu ada kepercayaan kosmologi dari ajaran Hindu, apa yang disebut dengan Nawasanga. Di mana Nawasanga atau Nawadewata itu adalah satu kepercayaan bahwa di setiap arah penjuru mata angin seperti utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, dan tengah itu ada penguasanya. Menurut ajaran agama Hindu, masing-masing arah itu dikuasai oleh dewa. Dewa utara dikuasai oleh Kuvera, timur laut oleh Isana, timur oleh Indra, dan begitu seterusnya. Dan yang ada di pusat adalah Dewa Siwa. Kita lihat slide pertama pada gambar Nawadewata. Ini menampilkan bagaimana
arah penjuru mata angin yang berjumlah 9 itu melambangkan satu konsep yang disebut sebagai nawasanga atau nawadewata. Sedangkan gambar yang berikutnya pada slide 7 ini merupakan perwujudan dari dewa-dewa penguasa wilayah itu. Begitu juga secara lebih jelas tampak pada slide yang ke-8. Kemudian slide ke-9 ini next merupakan simbol dari konsep nawadewata itu yang kemudian menjadi logo resmi kerajaan Majapahit dengan apa yang istilahnya disebut sebagai Surya Majapahit. Nah, kepercayaan yang kuat itu akan menjadi penghalang bagi dakwah Islam. Maka Wali Songo tidak mau itu kemudian menjadi penghambat. Oleh karena itu konsep Wali Songo itu kemudian diubah secara perlahan, diakulturasi dengan satu konsep baru dengan apa yang disebut sebagai Wali Songo. Nah, wali artinya juga sama penguasa wilayah. Songo jumlahnya 9. Maka dari itu ada wali yang jumlahnya 9. Kita sudah sangat mengenal, ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, ada Sunan Muria, ada Sunan Kudus, begitu sampai pada jumlahnya 9. Nah, karakter Islam yang masuk ke Jawa ini, logo Surya Majapahit, itu kemudian juga diakulturasi sebagai konsep tasawuf, di mana pada lambang tasawuf itu ada lafadz Allah, Muhammad, Adam, makrifat, asma, sifat, zat, tauhid. Di mana yang paling tengah itu diganti dengan lafadz huwa, di mana sebagai derajat dari Dia yang maha menguasai dari alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dalam agama Kapitayan disebut tan kena kinaya ngopo. Slide berikutnya kita jadi tahu bahwa bentuk logo itu kemudian diadaptasi menjadi simbol dari logo sebuah organisasi Islam yang besar, yaitu organisasi Muhammadiyah. Inilah semua yang dilakukan oleh para wali songo itu mengakulturasi budaya dan tradisi itu bersumber dari ajaran agama Islam dengan apa yang disebut sebagai moderasi beragama atau Islam moderat. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang disebutkan bahwa kita sebagai seorang beriman harus mengedepankan sikap yang moderat, sikap yang tengah-tengah, sikap yang tidak berat ke kanan dan tidak berat ke kiri, tidak terlalu ekstrim tetapi juga tidak terlalu jumud atau statis. Nah, para wali juga mengedepankan kaidah al-muhafadzatu ala qadhimis sholih wal aktu bil jadidil aslah. Di dalam ajaran Islam surat Al-Kafirun juga disebutkan lakum dinukum waliyadin, bahwa agamamu untukmu dan agamaku untukku. Juga dikuatkan dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk satu agama. Sehingga Islam begitu luwes. Islam bisa membaur, menyatu dan akrab di tengah masyarakat. Hingga mereka merasa bukan orang lain. Tidak seperti pada era-era awal dakwah Islam, Islam terasa kaku. Para wali dengan fleksibilitas yang tinggi tidak gampang kemudian menghukumi kafir, menghukumi musyrik, menghukumi sesat kepada orang yang belum sadar untuk mengikuti dakwah Islam. Karena konteks sosial Majapahit merupakan masyarakat yang multikultural, yang pluralis, di mana ada agama Kapitayan, ada animisme, Hindu, Buddha, nilai Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah hidup di tengah masyarakat kerajaan Majapahit yang sedemikian maju. Sehingga seperti wayang kulit, jaranan, juga mocopat, dan tradisi-tradisi yang lain, ini diakulturasi menjadi budaya dakwah pada era Wali Songo. Nah,
Dari situ, slide berikutnya menunjukkan bahwa dakwah Islam moderat membawa keberhasilan yang gilang gemilang, di mana masyarakat Jawa selama 7 sampai 8 abad menolak dakwah Islam. Mulai abad ke-14 akhir sampai awal abad 15, ini secara berbondong-bondong, berduyun-duyun, masyarakat banyak yang memeluk ajaran agama Islam. Akulturasi budaya menghilangkan jarak antara pendakwah dan masyarakat. Relevansi hingga kini, semua agama yang ada di Indonesia ini bisa hidup damai, rukun, berdampingan, saling toleransi, saling menjaga, saling menghormati, merupakan perwujudan dari harmonisasi kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, sebagai ungkapan penutup kita pada hari ini, bahwa keindahan itu ada karena keberagaman. Maka yang beragam ini harus kita jaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi harga mati karena rumah besar kita yang bisa menaungi Bhinneka Tunggal Ika di dalam satu wadah negara yang multikultural, pluralis, dan banyak perbedaan namun satu di dalam tujuan. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Salam moderasi beragama, bersatu dalam perbedaan, harmoni dalam kebinekaan. Saya Dr. Mahfud MBDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.